Mania Mega Suara, saat ini saya sedang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Saya sedang bersama Bapak Yudi Nugraha, MPD, selaku Kepala Dinas. Di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang seputar kependudukan dan catatan sipil, yang mana Bapak Pak Yudi sebagai Kepala Dinas akan menjawab pertanyaan dari netizen nih yang saya wakili dari Mania Mega Suara. Ya. So Pak, apa kabar? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Dan rekan-rekan Mania Mega Suara juga mudah-mudahan selalu sehat dan Amin, bahagia. amin. Lagi sibuk program? Ya, Banyak kebetulan ya, kita beberapa program sudah mulai launching di bulan Maret ini. Ya, salah satunya nanti dengan Mega Suara melanjutkan juga Dukcapil menyapa masyarakat bareng dengan Badami. Ya, siap. Yang paling lagi digencar itu program apa, Pak? Yang pertama sekarang dengan SIAK terpusat, di mana SIAK terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat, itu sebagai syarat KTP digital atau digital ID. Jadi nanti KTP itu tidak dicetak dalam kartu fisik, tapi sudah ada di Android. Jadi ya insya Allah masyarakat akan lebih mudah lah. Mengurangi isi dompet. Iya benar, ketebelan ya, ketebelan. Itu gimana Pak, selaku masyarakat kalau mau merubah dari kartu ke elektronik itu gimana? Itu secara harus upgrade kah kita datang ke sini apa iya, nanti otomatis? Kita bisa pelayanannya dua, pelayanan langsung datang ke Dukcapil atau melalui online Sipanduk, Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan online. Nah, itu bisa di-download aplikasinya di Play Store Android. Jadi Sipanduk, ya itu nanti di-download. Nah, di situ ada berbagai permohonan pelayanan gitu, termasuk perubahan KTP. Nah, salah satunya ya KTP dari KTP fisik ke jadi ID. harus kita yang mengajukan? Ya iya dong. Oh, bukan. Jadi masyarakat nggak otomatis. Jadi masyarakat mengajukan karena untuk KTP elektronik ini atau digital ini ya minimal masyarakat itu harus paham menggunakan Android-nya dulu, kan gitu. Jadi tapi insya Allah lah penduduk Kuningan yang mayoritas sekarang ini dilihat dari strukturnya sudah milenial, nah insya Allah mereka itu udah tidak gaptek lah dengan teknologi. Jadi insya Allah nanti KTP digital ini akan segera launching di Kuningan. Bulan apa Pak? Sekarang ini sedang kita berproses ya, sekarang kita berproses, administratornya dari sini sedang dilatih. Kemudian nanti yang harus disiapkan dengan KTP digital ini, masyarakat itu yang pertama harus punya email. Wajib. Emailnya harus ganti-ganti, boleh ganti-ganti? Enggak, harus tetap. Ya. Yang kedua nomor HP. Nomor handphone. Nah, nomor handphone. Yang ketiga kemudian punya KTP fisik. Ya, jadi itu 3 syarat itu. Dan itu HP-nya tidak boleh ganti. HP-nya apa kartunya? HP-nya. Kok HP-nya Pak? Iya, karena emailnya kan udah masuk. Kalau rusak nanti daftar ulang lagi dengan HP baru lagi. Waduh. Ya, nomornya juga sama, tidak boleh nyambung berubah. ke email. Iya, ya emailnya kan. Apa itu Pak? Supaya tidak bisa ditukar-tukar, tidak bisa digandakan. Jadi satu HP itu hanya untuk satu KTP digital. Supaya ini nggak dihack. Tidak itu. Jadi yang tahu hanya orang pemegang HP itu. Jadi tidak bisa digunakan oleh yang lain. Jadi makin dan itu juga nanti setiap kita akan membuka, nah itu harus ada nomor PIN. Jadi setiap akan buka, kita akan melihat data kita PIN. Berubah lagi kita akan melihat data istri kita PIN. Masing-masing orang. Masing-masing orang. Jadi kalau kepala keluarga itu bisa melihat seluruh anggota keluarga. Tapi kalau anggota keluarga hanya melihat satu itu aja. Misalnya saya kepala keluarga bisa melihat istri saya, bisa melihat anak-anak saya. Cuma satu. Diberi kewenangannya di satu aja. Di satu HP saya bisa. Tapi istri saya hanya bisa membuka punya yang bersangkutan aja. Anak saya hanya melihat bersangkutan aja. Jadi tidak bisa melihat atau bisa mengarahati ke yang lain. Tapi kalau kepala keluarga itu bisa. Itu di dalam satu aplikasi. Dalam satu aplikasi HP. Si aplikasi yang tadi itu, HP. Digital ID.
Apa tadi namanya, Pak? KTP digital. Oh, ada Namanya tersendiri itu. tersendiri KTP digital. Ya. Termasuk KK dan lain-lain Ada itu di ada di situ, situ informasinya. Bisa dilihat. Saya ambil dulu HP-nya. Oke, Karena nanti di Kuningan, dikasih tutorial di ya. Kuningan hari ini baru 2 orang, saya dengan Kabid Dapduk aja yang punya. Waduh. Yang lainnya belum, Yang Pak lain Bupati juga belum. belum bisa. Tapi insya Allah nanti Segera semua. ya, Pak. Kalau misalkan udah launching, diberitahukan kepada akan masyarakat kita gimana? akan kita informasikan kepada masyarakat bahwa sekarang sudah tersedia KTP digital. Nah, makanya masyarakat silahkan mengajukan ke kebenaran datang langsung atau melalui online Aplikasi. Sipanduk ya. Nah, nanti masuk sana, nanti kita yang penting syaratnya tadi punya email, punya nomor HP-nya dan KTP fisiknya gitu ya. Kalau misalnya jenis HP-nya ya Android, kalau HP jadul kayaknya nggak bisa. iPhone bisa, Pak? iPhone bisa, iPhone bisa. Ya? iPhone. Biasanya suka beda regulasi nih itu Android sama iPhone ya. Ya, insya Allah bisa yang iPhone bisa. Tuh, Mega Suara. Jadi semakin memudahkan ya nanti Pak Kadis sendiri bakalan ngasih pemberitahuan pada saat udah ready launching. Selain ada program yang KTP elektronik itu, apalagi Pak? Yang kedua, sekarang kita sedang pendataan kematian untuk menjelang pemilu 2024. Pendataan kematian? Pendataan kematian, karena selama ini masyarakat penduduk yang meninggal itu belum seluruhnya dibuatkan akta kematiannya. Rata-rata cuek ya. Saya cuma melaporkan ini mati selesai. Tapi jadi data kependudukannya belum bisa kami hapus sebelum membuat akta kematian. Jadi itu sekarang kalau buat akta kematian itu bukannya harus ada surat kematian dari rumah sakit atau dari keterangan desa. Jadi syaratnya juga bisa, ya? Syaratnya untuk membuat akta kematian itu yang pertama surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dari desa. Yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga KTP almarhum atau almarhumah. Nah, kemudian KTP pasangannya jika ada. Nah, kemudian berikutnya biodata 2 saksi kematian itu. Nah, ini diajukan kepada kami, nanti dibuatkan akta kematiannya. Semua dokumen kependudukan di sini gratis, nggak ada yang bayar. Semuanya gratis. Sampai beres itu gratis? Gratis semuanya. Kira-kira berapa lama sampai keluarnya? Untuk akta kematian insya Allah paling lama 2 hari, sesuai dengan SOP kita. Penduduk Kabupaten Kuningan itu jumlahnya 1.194.847. Jadi di bawah 1,5 juta. Itu penyelesaiannya maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari dari kalau penduduknya di atas 1,5 juta, pelayanannya maksimal 3 hari. Jadi kita di kategori 2 hari harus selesai. Emang penting gitu Pak? Sangat penting akta kematian. Yang pertama tadi. Apa? Biar masyarakat paham nih, kepentingannya kami berani menghapus dari database. Bagi kependudukan. Bagi keluarga terkait ahli waris dan lain sebagainya, hak waris itu sekarang syaratnya harus ada akta kematian. Urus-urus waris. Kemudian urus-urus bagi yang punya kaitannya dengan asuransi, dengan taspen, dengan perbankan, itu juga harus akta. Gitu. Jadi kalau dulu cukup waris itu cukup dengan surat keterangan kematian, sekarang nggak bisa, harus oleh akta kematian. Gitu. Tapi bagi yang tidak berkepentingan dengan itu semua, ada baiknya juga tetap harus buat, karena harus dilaporkan, karena kami nggak mungkin menghapus tanpa akta gitu. Jadi karena apa? Nanti dengan pemilu dengan apa? Nah itu, jadi jangan sampai nanti kejadian di 2019, kok orang udah meninggal, datanya masih ada di HP. Ya itu, karena kami tidak bisa menghapus tanpa ada akta kematian. Berarti bukan sepenuhnya salah Dukcapil ya? Bukan ya sekarang itu kan ada database yang udah meninggal masih ada. Jadi ginilah. Itu kesalahpahaman. Sekarang itu kan setelah aktif ya, bukan pasif ya, aktif. Jadi kalau yang namanya aktif tuh harus ada permohonan, harus ada apa gitu. Jadi kami tidak bisa sebarang ada laporan dibuatkan, dihapus gitu, nggak bisa. Karena itu masyarakatnya sendiri yang melaporin, jadi database-nya masih ada gitu ya. Dan sekarang ini laporan kematian di Undang-Undang 24 tahun 2013, pasal 44, itu kewajiban pengurus RT.
yang melaporkan kematian. RT-nya, bukan Pengurus RT, Pengurus bisa RT. ketua RT, bisa sekretaris RT, bisa pengurus yang lain, pokoknya pengurus RT. Kewajiban melaporkan kematian warganya. Kalau dulu kan kewajiban keluarga, sekarang itu menjadi kewajiban pengurus. Oh, jadi Makanya urusan kami RT di langsung. Dukcapil sekarang mengeluarkan atau memberikan yang disebut buku pemakaman. Jadi nanti kami sudah kirimkan ke desa, ke kecamatan, itu buku pemakaman. Jadi nanti harus ada petugas yang khusus menulis. Jadi banyak yang bertanya kayak gini, Pak. Kalau misalkan nikah siri, itu anaknya dapat akte nggak? Dapat. Dapat. Ya dapat. Oh gitu. Akta kelahiran itu menjadi hak semua anak atau semua bayi yang lahir, baik dilahirkan melalui perkawinan resmi maupun perkawinan siri. Bahkan yang tidak kawin pun ada aktanya. Bisa dibuatkan akta. Memang apa sih Pak syaratnya? Syarat akta yang pertama surat keterangan lahir dari rumah sakit, dari bidan atau dari desa. Kemudian yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga formal ya, surat nikah. Ya. Kemudian KTP kedua orang tua dan 2 KTP saksi. Nah sekarang untuk yang nikah siri. Ya. Yang nikah siri itu nikah resmi secara agama, tidak resmi secara negara. Artinya perkawinannya sah menurut agama. Makanya kami untuk mendukung supaya bisa diterbitkan, maksudnya mendukung penerbitan akta, bukan mendukung perkawinannya, karena perkawinannya itu harusnya kan formal, resmi. Iya, benar. Mendukung penerbitan akta, maka akan dibuatkan super tajam, surat pertanggungjawaban mutlak pernikahan. Jadi surat itu nanti ditandatangan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, di atas materai 10.000. Itu yang bikin super tajam itu di sini langsung? Belangkonya ada di sini. Belangkonya Tinggal di sini. diisi dan ditandatangan pakai materai 10.000. Bagaimana kita tahu kalau dia menikah? Siri? Kan di situ pernyataan bahwa punten misalnya saudara A adalah benar suami dari istri yang dinikahi secara siri. Hanya sebatas itu tanda tangan pernyataan. Nggak harus ada maksudnya saksi legalitas, gitu, nggak ada. bukan dari yang menikahkan. Nggak ada, tuh kan surat siri mah nggak ada, pernah ada surat. Ada Pak dari ya kalau tren, kayak gitu. Ya pokoknya kalau ada bukti itunya ya terima kasih, dilampirkan. Kalaupun tidak ada, tidak harus ya. Super tajamnya itu. Karena selama ini yang saya ketahui surat nikah siri itu nggak ada. Nggak ada. Itu yang kedua, nikah siri masih mending lah, ada pernikahannya ya secara. Kemudian yang tidak menikah, contohnya yang punten korban perkosaan, hamil, menikah, itu dibuatkan aktanya. Jadi nanti di aktanya ditulis ibunya, anak dari seorang ibu. Jadi akta lahir itu adalah hak dari semua anak gitu. Yang dilahirkan. Dapat kartu Indonesia Anak juga? Dapat, itu mah otomatis. Iya, kartu Indonesia Kami Anak. ini pokoknya sekarang ini programnya terintegrasi. Tidak ada yang tunggal. Oke. Mengajukan akta pasti dapat 3. Makanya disebut 3-in-1. 3-in-1. Otomatis nanti akan tercatat anak itu di dalam kakak ibunya, akan dikeluarkan akta lahirnya, dan akan memperoleh kartu identitas anak. Garis bawahi, kartu identitas anak sekarang statusnya adalah kartu tanda penduduk bagi yang di bawah usia 17. Bagi yang di bawah usia 17. Masih pakai kita kalau udah KIA. 17. Oh, iya, KIA. Itu jadi kartu identitas anak. Kartu tanda penduduk bagi anak di bawah 17 tahun. Makanya wajib punya KIA. Makanya kami sekarang programnya 3-in-1. Kalau dulu bikin akta dikasih akta aja. Kalau sekarang akta, kakak, KIA. Itu udah satu permohonan 3. Yang menikah pun sekarang jadi 5 dapatnya. Sekali nikah mengajukan perubahan kakak dapat 5. Apa aja, Pak? Kakak orang tua, kakak mertua, kakak pengantin, KTP pengantin, suami istri dengan status menikah. Dan jadi itu semua gratis, Pak? Gratis, 5 gratis. Itu. Kalau Dukcapil ini bekerja sama rumah sakit atau? Ya,
Untuk Untuk yang persalinan, persalinan, kami punya program panutan, pelayanan administrasi kependudukan pasca persalinan. Itu bekerja sama dengan rumah sakit, dengan IBI, dengan bidan praktek swasta. jadi pas lahir itu sudah langsung dibuatkan. Akan dibuatkan 3 tadi, 3 in 1. Dengan KUA yang menikah, ada programnya Paduka, pelayanan administrasi kependudukan pasca perkawinan. Untuk yang bercerai, kami bekerja sama dengan pengadilan agama. Ada programnya Paturai, program administrasi kependudukan pasca perceraian. Yang cerai juga langsung dapat KTP janda, KTP duda. Dengan kakak masing-masing, jadi 4. Nah, karena kan kalau yang berpisah, pisah kakak, jadi 2 tuh kakaknya. KTP-nya juga statusnya baru 2, jadi 4. Jadi langsung nih begitu. Langsung pokoknya kita ada 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. Ya itu. Jadi lengkap lah insya Allah lah. Dan semua gratis gitu. Dan semua gratis. Gitu. Tapi ada yang bayar kalau misalkan di mana? Di desa-desa nah, gitu. Itu berarti bukan. Makanya begini, kami menyarankan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk urusan dengan Dukcapil urus sendiri. Urus sendiri. Tidak boleh pakai pihak ketiga atau calo itu ya punten lah saya tidak berani menyebut calo. Pihak ketiga orang lain yang diminta tolong. Minimal ada 4 pengeluaran. Kalau kita menyuruh orang. Apa aja, bahkan 5. Apa aja, Pak? Yang pertama, uang fotokopi. Uang fotokopi. Kan berkas asli harus difotokopi. Uang fotokopi pasti diminta. Yang kedua, uang bensin. Karena yang ditugaskan akan menuju ke, itu pasti akan minta uang bensin. Yang ketiganya, kalau yang disuruhnya laki-laki biasanya ada uang rokok. Iya, benar. Ya. Uang rokok. Di sini tidak, tadi disampaikan, tidak semua jadi. Iya, benar. Aina ngajukeun, aina henteu. Karena ada proses, pasti nungguan. Uang makan. Nah, setelah pulang, sore-sore capek, uang lelah. Jadi akan ada biaya 5 kalau nyuruh orang, makanya urus sendiri. Iya, di sininya gratis nggak ada, nyuruh orang di sininya bayar nggak ada. Semuanya yang gratis. Mohon maaf di pelosok gitu ya Pak. Yeah. Itu gimana buat mereka bisa paham gitu, kalau misalkan di Dukcapil ini tuh gratis lah, terus pelayanan makin mudah, terus nanti elektronik, berubah dari KTP elektronik, dari yang fisik ke elektronik, itu gimana Pak? Ya, ada beberapa upaya yang kita laksanakan sosialisasi ya, salah satunya dengan DMM, Dukcapil menyapa masyarakat bekerja sama dengan Megasuara. Ini salah satu corong kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu setiap desa ya setiap Pak? Desa, yang mudah-mudahan setiap penduduk bisa langsung mendengarnya di linknya terbuka. Terbuka, DMM ini terbuka baik melalui Zoom meeting maupun Megasuara streamingnya dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi secara berjenjang melalui camat dan kepala desa. Insya Allah untuk bulan Maret kita akan melaksanakan sosialisasi ini 21, 22, 23, 24 di 4 kewadanaan X. Jadi apa itu kewadanaan X? Ya, X kewadanaan itu di Kuningan, di Ciawi Gebang, di Kadu Gede, di Cilimus itu akan melaksanakan kegiatan di 4 zona itu. Itu rata-rata 100 kepala desa. Jadi ya kita ada 376, jadi pas lah dengan camat 32, berarti sekitar 400 itu kita akan sosialisasikan melalui bertahap. Kemudian yang ketiga, kita juga punya yang namanya program Si Kuda Cepat. Si Kuda Cepat. Siap kunjungi, datangi, cetak di tempat. Jadi pelayanan keliling di desa dan pelayanan langsung door to door ke rumah bagi yang disabilitas, jompo dan sakit menaun. Jadi kita datangin ke rumah pelayanan itu. Kita jemput bola. Turun Dukcapil, turun ke lapangan. Itu biasanya by demand atau ada program? Kita ada program, ada jadwal. Kalau yang door to door ke rumah itu berdasarkan laporan dari desa. Misalnya di desa A ada yang sakit menaun atau ada yang disabilitas tidak bisa keluar tapi ingin dibuatkan ini, kita datangi. Nah, kalau yang program itu sekarang kita fokus ke 25 desa kemiskinan ekstrim. Desa kemiskinan ekstrim, oh ya di Kuningan di 5 kecamatan kan Kuningan katanya termiskin di dunia. Termiskin di dunia. Sedih banget. Jadi kita sekarang fokusnya di Dharma, Cibingbin, Cimahi, Cidahu, dan Kalimanggis. Jadi di 5 kecamatan ini kita datang dengan jadwal. Kemarin kami kebetulan
ke Cimahi hari kemarin. Nah, nanti ada lagi tanggal 14 ya, sekarang 10 ya. Nanti 14 hari Senin kita turun lagi ya. Nah, ke Dharma dan ke daerah Cibingin. Nah, jadi untuk 5 kecamatan yang masuk kategori ekstrim, kita programkan. Namanya program penanganan kemiskinan khusus Adminduk, itu di pelayanan. Kita yang ke sana. Ke lapangan, insya Allah. Ya. Kalau di depan itu kan banyak tuh Pak orang ngantri tadi. Nah, itu setiap hari kita batasi di masa level 3 ini hanya 100 nomor antrian. 100. Jadi sebanyak apapun juga di depan tuh hanya 100. Oh gitu. Jadi kalau kelihatannya Pak. Setelah antrian 100 ditolak. Sementara besok gitu. Dilanjutkan besok. Kecuali yang jauh. Kalau yang jauh kan kasihan sudah datang ke sini, kita prioritaskan setelah jam 1 siang sampai sore. Itu pelayanan sampai jam berapa Pak? Jam 3. Sampai jam 3. Jam 3. Mulai dari jam 8. Jam 8. Jam 8 sampai 3. Nah, sekarang kita akan pecah pelayanan ini mulai insya Allah minggu depan, karena kemarin sudah ditandatangan di Grage dengan DPMPTSP, kita akan ada center point pelayanan publik. Jadi bukan di DPMPTSP, bukan hanya izin, nanti ada kependudukan, ada pelayanan dari Bapenda tentang pajak, tentang retribusi, itu jadi nanti terpusat di sana. Terpusat di DPMPTSP. Untuk sementara namanya Center Point Pelayanan Publik. Itu sebagai cikal bakal Mall Pelayanan Publik. Tempatnya di mana Pak? Di DPMPTSP. Jalan apa itu namanya? Jalan Baru, Lingkar Baru. Ini ya, Lingkar Baru Kedung Arum. Kedung Arum. Ya, di situ di kantor DPMPTSP kita akan buka sana. Insya Allah nanti akan terbagi 2. Ke depan, sekarang tuh lagi Zoom meeting juga dengan Pak Dirjen, ada pelayanan di desa. Pelayanan di desa. Jadi nanti Dukcapil itu masyarakat tidak perlu ke Dukcapil, tidak perlu ke kecamatan, ke desa aja. Posnya menetap atau bukan, nanti petugas desa yang melayani masyarakat. Jadi kan kita sudah punya program online nih, Sipanduk. Nanti Sipanduk itu ada user petugasnya di desa, nanti akan memperoleh username dan passwordnya, masuk ke Sipanduk. Masyarakat cukup di desa mengajukan apapun, nanti pihak desa mengusulkan melalui Sipanduk kepada kami. Setelah selesai, kami kirimkan hasilnya dalam bentuk file PDF. Jadi yang nyetak desa. Jadi masyarakat nanti setelah itu tinggal lebih desa. Memudahkan. Itu satu bagi yang 21 jenis. Karena kita punya 23 produk nih. Apa aja itu Pak? 3 kartu, 6 akta, 14 surat. Oke. Nah, yang akta dengan surat dan 1 kartu, yaitu kartu keluarga, dicetak pada kertas putih biasa HPS A4 80 gram. Itu bisa dicetak di desa. Ya, yang lainnya. KTP dan KIA dicetak di Dukcapil. Dikirimkan dalam bentuk fisik melalui JNE. COD. Jadi kami sudah bekerja sama kemarin dengan JNE untuk dokumen-dokumen dikirim secara fisik melalui JNE dan bayarnya COD. Jadi si masyarakat yang tanggung sama masyarakat yang memohon ya. Pemohon. Hanya murah, untuk Kuningan itu tipe B 9.000, tipe C 7.000. Hanya ada 2 poin itu. Oke. 9.000, 7.000. Itu dikirimnya ke desa apa ke yang bersangkutan? Karena harus bayar kan. Mesti ditanggung. Ke yang bersangkutan, langsung ke alamat yang bersangkutan. Iya, sesuai permintaan. Makin canggih. Nah, bagi masyarakat yang berada di luar Kuningan itu berlaku tarif reguler. Jadi mangga COD-nya COD, tapi JNE misalnya punten. Orangnya ada di Jakarta, minta dikirim ke alamat Jakarta. Ya itu berlaku reguler, tergantung JNE-nya mau berapa bayarnya itu. Ada tarif. Ada tarif khusus. Tapi kalau untuk di Kuningan hanya 2. Yang paling jauh 9.000, yang terdekat dan sedang 7.000. Udah tarifnya 2 itu. Untuk COD. 1 pengiriman. 1 kali pengiriman, dan itu dokumennya bisa 1, 2, 3 telang. Ya, gitu. Makin hebat. Ya, mudah-mudahan lah kita ingin mempermudah masyarakat, dan terutama kalau tagline-nya Dukcapil itu kan membahagiakan masyarakat. Membahagiakan masyarakat. Dan juga ada yang moto satunya, yaitu Dukcapil bisa. Nah, tadi dikatakan yang awal tadi cerita, bagaimana yang nikah siri, pokoknya bisa aja dibuatin.
dokumen-dokumennya itu. Pokoknya tercatat. Ya, gitu Tenda. Mudah tanpa biaya ya, Nah, Pak. jadi kita pokoknya mudah, murah, cepat. Mudah, murah, cepat. Mudahnya syaratnya tidak ribet. Dulu itu ada surat ini pengantar RT RW, sekarang enggak, cukup KK KTP. Murahnya gratis. Gratis. Cepatnya tadi ada yang melalui JNE, ada yang melalui SIAK online. Jadi cepet lah insya Allah. Rata-rata cuma salah paham aja di masyarakat, yang dinamain cepet atau lambatnya itu kan tergantung kesiapan Dokumen, persyaratannya, kalau mereka misalnya itu persyaratannya menghitung dari dokumennya, lengkap. dokumennya Nah, gitu loh. pokoknya Lama persyaratan sebelum lengkap, iya. kita punya target 2 hari selesai. 2 hari selesai. Paling lama ya, Pak? Ya itu karena tadi penduduk kita di bawah 1,5 juta. 2 hari itu ketentuan SOP-nya 2 hari selesai. Kalau paling banyak itu mengajukan apa sih, Pak, masyarakat? Banyak. Yang paling KTP, banyak KK, surat pindah. Oh. Jadi sekarang itu penduduk Kuningan ya banyak yang merantau kan, banyak yang pindah. Nah ini juga nanti terkait dengan penduduk kepindahan datang, ke kita juga banyak yang datang. Banyak penduduk yang KTP-nya Bandung, diam di Kuningan. Nah makanya itu nanti ada istilah penduduk non permanen. Nah kami akan melakukan pendataan penduduk non permanen ke depan. Nah untuk saat ini nih Pak, kalau misalkan kayak kemarin saya di bandara gitu ya, masih ada yang untuk beberapa syarat gitu ya, minta fotokopi KTP. Padahal kan KTP aslinya tuh udah terintegrasi gitu kan nomornya kemana-mana. Sekarang ini masih diperlukan fotokopi. Enggak. Gitu. KTP ataupun dokumen kependudukan lain yang dicetak secara digital, diproses secara digital, ditanda tangan elektronik dan ada barcode-nya, itu fotokopinya tidak perlu dilegalisir. Itu sudah ada ketentuan di Permendagri 103 2020 pasal 19. Ya. Jadi tidak usah dilegalisir. Iya, masih minta gitu. Nah, cuman maksudnya ya itu tadi ada beberapa lembaga yang harus masih dilegalisir. Ya. Contoh, warga masyarakat khususnya pemuda yang akan mendaftar ke TNI Polri itu masih dimintakan fotokopi legalisir. Padahal kita udah sampaikan ada peraturannya nggak perlu, tapi ya kalau diminta ya kita tetap layani, kasihan daripada nggak bisa daftar. Gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu. Tapi bakal ada mungkinnya masa di mana kita cuma nunjukin muka doang, nama atau dari. Ya besok saatnya ketika KTP digital. Jadi udah ada kayak di luar negeri itu scan muka gitu kayak gitu. Sekarang kita sudah. Oh, ada. Bukan ada. Oh, udah. Sekarang itu recognize dari wajah kita itu langsung. Contoh, ketika Dukcapil menyapa masyarakat setiap Sabtu jam 1 siang, itu setiap penanya dan lain sebagainya itu diminta oleh Dukcapil, tolong tampilkan wajah. Ketika dibuka wajahnya, beberapa detik kemudian datanya langsung keluar. Perfect. Gitu, si A ini nomornya ini. Bahkan punten di KTP digital itu kita akan diketahui tanpa diminta nomor BPJS. Ketika punya BPJS langsung muncul. Ini nomornya sekian, kartunya ini. NPWP muncul. Bahkan kepemilikan kendaraan. Misalnya Bu Indah punya motor 3, 4, mobil 8 misalnya, itu langsung keluar. Karena kan kita yang memiliki database-nya? Samsat. Enggak, Samsat kan? Kalau semua di Dukcapil masuk. Karena gini, kita ada program dengan mitra pengguna data Dukcapil, itu harus ada data balikan yang akan diberikan oleh mereka ke Dukcapil apa? Nah, contoh BPJS apa? Kepesertaan BPJS. Makanya kita bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan udah masuk BPJS dengan nomor sekian. Tapi semuanya ada di Dukcapil. Ada Dukcapil. Secara keseluruhan ditampilkan. Makanya di KTP digital juga nanti kita ketika buka ada di situ kepemilikan kendaraan. Saya pegawai negeri misalnya nomor NIK-nya berapa ada. Kemudian NPWP masuk nomornya berapa, kartunya seperti apa. Kalau untuk warga masyarakat itu diberikan akses untuk mengetahui hal itu nggak? Kalau KTP-nya digital pasti bisa baca. Enggak, maksudnya diberikan akses untuk bisa melihat, si Anu datanya apa aja. Oh, nggak bisa. Itu hanya data orang lain. Iya, data pribadi yang ini kan tadi disampaikan bahwa satu HP
satu KTP digital dan KTP digital pemegangnya. Jadi Maksudnya? saya nggak bisa baca yang KTP-nya Teh Indah. nggak Berarti bisa. database seseorang itu rahasia, Ada di HP-nya. gitu kan? Sifatnya rahasia. Kan Sifatnya tadi rahasia. untuk buka aja pakai PIN. Iya. Jadi mau buka NPWP saya keluar PIN. Berarti aman ya orang lain Aman, nggak insya bisa- Allah nggak aman, bisa aman. lihat Nggak data bisa. kita. Hanya Nggak bisa. Dukcapil aja yang bisa. Hanya Dukcapil yang bisa. Iya, Itu pun gitu. atas permintaan pihak-pihak yang Tertentu, tertentu, untuk misalnya kepentingan aparat tertentu. hukum dan Iya. sebagainya itu bisa. Gitu. Gitu. Saya nggak bakalan selesai ini ngobrol sama Bapak Kepala Dinas. Ya. Banyak kan nanti Banyak. ada seri Nanti 1, seri ada. 2. Iya benar. Obrolannya. Kalau misalkan mau ada yang disampaikan Iya. lagi, hubungi kami aja. Iya, siap. Insya Allah kami bantu. Ini juga Banyak, untuk kepentingan insya Allah. masyarakat ya Pak ya. Iya, mangga Kalau lah. misalkan udah launching yang tadi itu Ya, mau betul. diberitahukan kepada masyarakat, kita siap bantu. Siap, mangga Teh Indah. Mungkin untuk sekarang nih dibatasi segitu aja dulu. Bagi Mania Mega Suara yang ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Dinas Dukcapil, kirim komentar aja di YouTube channelnya Mega Suara Kuningan. Iya. Nanti Bapak saya jawab di situ. Iya, nanti. langsung dijawab. Nanti beliau yang pantau. Atau ke Instagramnya Dukcapil juga. Boleh, Instagramnya apa Pak? Dukcapil Kuningan. Dukcapil Kuningan. Tinggal dicari aja, jadi Instagram ada. Kita punya Twitter, Twitter ada. kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok TikTok juga ada. juga, dan Messenger. Ada. Keren ya. Ya pokoknya siap lah. Tinggal dicari. Tiap hari aja. kami buka oleh Tiap hari kami. dipantau, Pak, ya? Dipantau, Aktif pokoknya ya, Pak? aktif insya Allah. Iya. Kegiatan kita juga masuk ke Instagram, Facebook, Twitter itu ngeling ya. Ngeling. Kemudian juga kalau ada kegiatan yang perlu disampaikan melalui TikTok, kita melalui TikTok. Nah, Jadi teman-teman ininya di DM-nya ya Messenger biasanya Iya. masuknya di Facebook ada juga ya? ada Facebook ada. Masih kalau orang tua masih pakai Facebook, Pak. Nah, itu. Untuk Dan saya udah semua dimatikan sosmed berarti ada. masih muda ya. Iya. Semua sosmed ada, jadi Ada, kalian insya nggak Allah. perlu khawatir kalau misalkan ada keperluan atau misalkan mau ada yang ditanyakan itu bisa nyari langsung sosmednya Dukcapil Dukcapil Kuningan. Kuningan. Silakan bertanya apa aja. Kita aktif ya Pak ya. Termasuk Dipantau. email juga kita terbuka. Email Email kita juga. punya disdukcapil-kuningan2020@gmail. Nah, Dicatat jadi ya Mania Mega Suara. Nah Pak, terima kasih ya, waktunya siap ya Pak Indah, ya. mangga. Nanti Ya. ketemu lagi, ngobrol Ya, lagi. insya Allah. Kita terbuka lah di sini ya. Iya. Nah, saya juga sebulan sekali dengan Pak Didi kan punya Program jadwal program DMM DMM ya dengan Mega Suara. Insya Allah lah nanti banyak kesempatan untuk bisa berkomunikasi secara dua Dua arah. jalur dua arah lah ya. Insya Allah tidak ini. DMM Tidak itu nanti linknya bisa di share ke Iya. umum ya Pak. Ha-ha. DMM itu kan Mania nanti Mega Suara. biasanya ada playernya dari ini ya dari Mega Dari Suara. Jadi seminggu sebelumnya tuh udah woro-woro kan gitu. Iklan ya. Insya Allah yang besok tanggal 21 DMM 21. itu keynote speaker-nya Pak Sekda, kemudian narasumbernya nanti asisten 3 Setda. Kebetulan dulu asisten 3 Setda ini pernah menjadi PLT Dinas Kependudukan Kuningan. Jadi beliau paham juga tentang Temanya keduanya. apa Pak? Temanya tentang Sipanduk. Si Pandu. Sistem pelayanan kependudukan online. Jadi ini besok akan mengupas tentang cara-cara, teknik-teknik, syarat-syarat untuk memohon pelayanan secara online. Jadi nanti Betul. kita akan buka, akan kupas, yang mudah-mudahan masyarakat semakin paham. Iya benar. Yang jauh tidak perlu datang ke sini lagi, cukup pegang HP-nya di jari aja nanti. Iya, benar. Jadi Dukcapil dalam genggaman lah gitu, jadi bisa Insya Allah lah. Ya. Untuk acara DMM sendiri itu bisa disaksikan di Zoom meeting dan juga di siaran Radio Mega Suara Kuningan. Iya. Gitu ya Pak ya. Ya, siap. Pak terima kasih Ya, banyak. mangga, waktunya. Winda, mangga, ya.